nih punya karpet yang keluar duit enak. Tuh, ya. Bisa nggak? Bisa. Bittaqwallah, bertakwa kepada Allah. Ntar punya karpet keluar duit, tenang aja. Tuh. Ya. Nah, jadi kudu hati-hati sama perkara-perkara yang namanya riba. Itu yang pertama. Wa syurbi kulli muskirin, dan meminum-minum segala sesuatu yang mabok-mabokan. Ya, nggak boleh kita meminum sesuatu yang memabukkan. Nggak boleh. Hatta setetes. Ya, hatta setetes, meskipun cuma satu setetes, nggak boleh. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan menginginkan dia dari kalian itu apa yang ditimbulkan oleh syaitan? Al adawah, permusuhan, wal baghdha, marahan, fil khamri, gara-garanya perkara minuman keras. Orang berteman nih, malamnya sadar berteman nih, mabok berdua-duaan nih, pulang berantem tuh dia berdua. Iya, pulang berantem pasti, nggak mungkin kagak. Ada baik itu yang diomongin, akhirnya berantem bergulut. Masya Allah. Ya, musuhan fil khamri wal maisir. Wa yusaddaqum an dzikrillah, dan itu akan melalaikan kalian, menjauhkan kalian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa anis shalah, dan melalaikan kalian dari salat. Fahal antum muntahun, sesungguhnya apakah kalian mau berhenti dari itu? Ayo. Dulu memang khamr dibolehkan, ketika itu diharamkan dan sempat dibolehkan, dan bil ijma terakhir An-Nabi SAW mengharamkan dengan jelas, karena diturunkan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamr itu, minum-minuman keras itu bisa menjadikan dosa yang sangat besar buat kita. Ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man syaribal khamra naza'allahu min qalbihi imanan. Barang siapa orang yang minum minuman keras, maka Allah akan cabut dari hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Ya. Ini ada minuman keras kan nih? Hah? Nggak ada ya, insyaallah ya. Minum saya es batu. Es batu minuman keras, keras ya es batu. Keras ya. Maksudnya di sini adalah khamr ya, yang memabukkan. Karena ada lagunya tuh. Walau setetes. Ya, nggak boleh. Roma Irama tuh lagunya tuh. Ya, nggak boleh. Atas tetes nggak boleh, haram. Tuh, ya, nggak mabok, Beb, nggak mabok. Iya betul nggak mabok. Tapi tidak boleh. Tuh, ya. Setelah itu, wa akli malil yatim, makan uang anak ya yatim, nggak boleh. Ya, dilarang makan uang anak ya yatim. Nah, maka saya sering bilangkan tuh, kalau ada orang-orang bikin lebaran anak yatim, ya, bikin acara maulid, nah itu kudu hati-hati tuh. Itu harus benar-benar pengurusannya kudu benar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dalam keadaan zalim, innama ya'kulu fi butunihim nara, sesungguhnya dia telah memakan di dalam perutnya api neraka. Na'udzubillah min. Kalau kita bikin acara nih, boleh acara memang maulid sekalian santunan anak ya yatim. Ingat, kalau kita minta ngecrek ya, bilang aja buat maulid dan santunan, atau buat maulid aja, entar santunan gak usah disebut, buat maulid Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang orang mengatasnamakan santunan anak yatim, ngincer biar dapat yang ada banyakan ya. Tapi kalau seandainya uang tersebut udah terkumpul, itu khusus buat anak yatim. Nggak boleh buat bayar tenda, nggak boleh buat beli minum-minuman, nggak boleh buat bayar kebuli, nggak boleh, karena sigohnya, permintaan pertamanya, akadnya itu adalah buat anak ya yatim, kudu buat anak yatim. Tuh. Jadi saya sarankan kalau yang ngecrek atau yang minta proposal gimana ya, bilangnya buat maulid Nabi Muhammad SAW. Udah gitu aja.
Ntar ada pun anak yatim kita santunin anak yatim. Nah itu bisa dibagi kalau begitu tuh. Ya ntar dibagi buat anak yatim, dibagi buat bayar tenda, dibagi buat beli minuman, dibagi buat bayar kebuli. Nah itu ntar bisa. Karena sigohnya itu buat maulid Nabi Muhammad SAW, bukan buat anak yatim. Kalau sigohnya buat anak yatim, maka semuanya harus dibagikan untuk anak yatim. Nah itu pengurusan kudu diperhatikan tuh, kudu hati-hati. Wa kulli ma haramallahu alaih minal ma'kulat wal masyrubat, dan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada minuman-minuman dan makanan-makanan. Ya. Nah, kita harus tahu makanan-makanan yang mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh makan anjing, enggak boleh makan babi, ya, enggak boleh makan bangke, ya, enggak boleh makan bangke tuh. Ya, kalau kita temu ayam kelindes mobil, ya, mati tuh ayam, jangan pakai sayang, potong aja, potong lagi. Habis itu sesetin, habis itu masak, nggak boleh, karena udah jadi bangke. Ayam bisa dimakan kalau disembelih. Kambing bisa dimakan kalau disembelih. Kalau ketabrak mobil, kambing mati. Nah, gimana tuh hukumnya? Nah, kalau dia mati langsung, ya, dia nggak ada gerakan mustaqirrah, ya, gerakan yang bergerak-gerak tuh hayatul mustaqirrah, maka jadi bangke. Tapi kalau masih gerak-gerak langsung dipotong. Ada kambing kan kadang suka celeng dulu tuh dia tuh. Nah, itu masih bergerak, namanya hayatul mustaqirrah tuh. Itu kalau masih bergerak-gerak langsung dipotong masih boleh. Tapi kalau udah ngok, ya kakinya udah, ya udah hidup enggak, itu namanya bangke udah tuh. Itu nggak bisa dipotong, udah kubur, namanya bangke. Nggak boleh dimakan tuh, ya. Nah, makan makanan yang kita harus perhatiin, ya. Nah, terus zaman sekarang juga kudu adil, kita mau makanan kudu adil. Jangan sembarangan apa baik kita makan, ya. Makan bakso, ya kita harus tahu dulu itu yang bikin baksonya orang bener bukan, ya. Maksudnya orangnya yang paham agama enggak, dia tahu syariat enggak, dia bikinnya bener enggak. Lah tempo-tempo saya nemuin Pak tukang bakso dagingnya daging tikus. Oh, saya izin ke kamar mandi, ya, kamar mandi, pas melihat kamar mandi, tikus muluan pada mati. Kan geli kita ya, makan tikus, kadang makan tikus, ada? Jangan. Itu kalau kita lihat yang begitu-gitu tuh, ya Allah, tikus nggak boleh. Ada lagi obat kuat makan ular, masya Allah, makan ular. Ada tuh sate ular, ya, sate ular nggak boleh, haram, nggak boleh. Sate ular nggak boleh itu, ya. Daging monyet, masya Allah. Ada orang makan daging monyet, ada, muka kayak monyet. Ya iya, masya Allah. Iya, jangan, yang kayak begitu-gitu jangan. Ya, minum darah ular, darah nggak boleh itu, minum darah, ya. Minum darah ular, minum darah ayam, nggak boleh. Nah itu hal-hal yang diharamkan, nggak boleh. Jangan sembarangan kita makan atau minum. Qad la'anallahu wa rasuluhu, karena Allah telah melaknat dan Rasulnya telah melaknat akilar riba, orang-orang yang makan riba. Wa katibahu, yang nulis tuh, sekretaris tuh. Kalau ada orang riba tuh, yang nulis sekretarisnya tuh, itu kena dosanya juga. Dia nggak makan, dia nggak ikut riba, nggak, dia cuma nulis doang, kena dosanya, dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahidaha, dan yang menyaksikan riba, yang menyaksikan dia nggak, dia cuma saksi doang, dia ngeliatin doang, ya, dia tahu tuh, dilaknat juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kudu hati-hati. Wa kullu man a'ana ala aklihi, dan barang siapa yang membantu atas makan makanan tersebut, makan riba yakni, ya, nah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'ana syaribal khamri, dan Allah melaknat orang-orang yang meminum minuman keras. Wa kullu man a'ana ala syurbiha, dan Allah melaknat atas siapa-siapa orang yang mendukung untuk orang tersebut menjadi minum minuman keras. Hatta al-ba'i'a laha, meskipun orang yang menjual minuman keras, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mau minjem riba, kalau kita bantuin, kita kena dosa juga. Kadang-kadang kan kita suka bilang, saya ada kenalan tuh orang minjemin duit tuh, tapi ada lebihan pulanginnya. Tuh, kita bantuin tuh sampai tuh orang jadi akad, tuh orang transaksi. Kita yang nggak dapat duit, yang nggak dapat apa-apa, kena dosanya.
Karena gara-gara kita kita membantu orang tersebut sampai orang tersebut jadi transaksi, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mukanya kalau orang nanya yang pinjam duit di mana ya, rentenir nggak tahu saya, gitu tuh. Selamat ya, biar selamat, nggak tahu saya tuh. Dan barang siapa yang membantu orang-orang untuk minum minuman keras, dilaknat juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak minum minuman keras, dia cuma numpang beliin doang, kurir. Dia cuma beliin doang kurir. Ya, ada abang-abangan nih, tolong nih, beliin gua minuman nih, dibeliin sama dia. Dia nggak minum, dia cuma beliin doang. Dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah membantu, dia telah menolong daripada orang-orang yang ingin meminum minuman keras. Ya, hatta bai'alaha, hatta meskipun orang yang menjualnya. Tuh mukanya jangan suka jual-jualan minuman keras. Kadang-kadang saya suka sedih kalau ada tukang jamu, niatnya baik jualan jamu, tapi terkadang ada jual minum-minuman keras. Ya? Wah, ada intisari. Wah, tapi kok tahu lu intisari ya? Wah, ada Newport. Wah, ada yang tahu apa dia teh? Kudu tahu ya, kudu tahu. Jadi nggak dibohongin sama orang. Saya tahu bukan berarti saya minum minuman keras, bukan. Naudzubillah min dzalik ya. Kita kudu tahu. Ntar kalau anak kita bawa minuman tuh apa? Kalau kita nggak tahu, lah kita dibohongin sama anak kita. Anak kita bawa, masya Allah, topi miring. Wah, topinya miring. Mabok berarti kan? Ya. Kalau topinya lurus nggak mabok. Kalau topinya miring berarti mabok. Nah ini kita harus tahu nih. Ini gimana nih? Ini minuman apaan nih? Nah kalau dibohongin sama anak kita, nggak apa, ini cuma cuka. Lah iya, oh iya bawa cuka ya. Kalah kita, salah. Nggak boleh. Kita harus tahu. Nah, ini minuman keras yang harus kita tahu. Oh nggak boleh, dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang ya Allah. Ya, nah ini bahaya ya. Orang bisa beli Homer lewat sini ya, lewat handphone. Orang bisa beli ganja lewat handphone. Orang bisa beli bisa lewat handphone semua di zaman sekarang. Naudzubillah min dzalik. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wa ghairiha, selain daripada hal tersebut yang bentuknya memabukkan, itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal apa? Misal sabu-sabu, misal ganja tuh ya, apalagi heroin ya, apalagi tuh pil anjing. Tahu gak pil anjing tuh? Yang warnanya merah jambu tuh. Oh, ada tuh pil warnanya gini nih, kecil. Warnanya merah jambu. Nah, orang dulu bilangnya pil anjing. Karena kalau makan udah anjing, udah dia gelagok-gelagok udah. Masya Allah, hati-hati tuh ya. Nah, jangan sampai tuh ya ada yang warnanya kuning. Itu pil-pil pun ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ntar muskir. Muskir apa tuh? Memabukkan. Ya, muskir itu bisa memabukkan. Ganja, kayak ganja. Orang kalau kebanyakan ganja kan ketawa sendiri. Kayak orang bego. Diajak orang ngomong apa, ketawa sendiri, bego. Ya, orang ganja tuh, orang sabu, orang nyabu tuh itu bahaya. Bikin orang sabu kan aslinya heroin itu kan buat bius. Kedokteran tuh buat bius, buat operasi itu pakai gituan tuh. Nah, ini zaman sekarang disalahgunakan. Ya buat mabok-mabokan, buat tenangin diri katanya. Kalau minum gituan tenang katanya. Masya Allah. Ya. Nah, itu pun hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu tahu, ya, kita kudu paham ya mana-mana yang Allah telah haramkan, yang dimana hal-hal yang dijauhkan oleh para aulia sholihin kita kudu ikutin. Ya, jangankan yang haram, yang syubhat aja kita jangan deketin. Ya, nah, mudah-mudahan ya kita bisa memahaminya, kita bisa jaga anak-anak kita, ya, kita jaga keluarga kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Ingat, lebih baik miskin tapi masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kaya seneng tapi ujung-ujungnya neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Iman kudu kuat ya. Di zaman sekarang iman kudu kuat ya. Jangan celutak baik, jangan celamitan. Ngelihat harta orang celamitan, jangan. Di akhir zaman jangan. Wah, ini orang tuh punya itu ya, pengen ya punya itu ya. Oh, pengen begini ya, enggak. Jangan. Apa yang Allah telah bagi buat kita, terima untuk kita. Alhamdulillah.
orang kalau bersyukur pada Allah, insya Allah Allah bakal kasih banyak, dikitnya tuh Allah bakal kasih. Kan Allah udah janjiin wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah telah memberikan rezeki kepada kalian dari yang baik. Jadi Allah telah memberikan rezeki kita yang baik-baik. Kalau kita terima dengan nikmat, dengan ikhlas, maka kita makan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ikutin syaitan tadi, innama yuridu syaitan, kalau kita ikutin syaitan, maka kita akan diarahkan ke makanan-makanan atau uang-uang yang haram-haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kudu perhatikan, hati-hati jangan sampai ya kita ini terjerumus ya. Sebelum saya tutup, saya memberikan satu cerita ya. Satu cerita dulu ada namanya Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad, dikubur di samping Empang Bogor, di samping Sohibul Maghrib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dulu di zaman Soekarno ya, dulu di zaman Soekarno. Ketika pada saat itu Soekarno sakit parah, dipanggillah Al-Habib Alwi Al-Haddad untuk menyembuhkan ya Presiden Soekarno. Ketika pada saat itu Habib Alwi nggak mau datang, ya nggak mau datang. Akhirnya orang-orang utusan Soekarno ini datang ke Empang Bogor menjemput Al-Habib Alwi Al-Haddad. Akhirnya dijemputlah, dibilang diundang makan. Ternyata akhirnya disuruh ngobatin dan diobatin sama Habib Alwi sampai sembuh, sembuh. Akhirnya pulang. Ketika pulang, ini Soekarno mau ngasih ucapan lah, terima kasih lah karena penyakitnya sudah disembuhkan, didoain sama Habib Alwi Al-Haddad. Akhirnya datanglah utusannya orang-orang Soekarno. Akhirnya kata Al-Habib Alwi, ya ada apa lagi kalian kesini? Habib, ini dari Soekarno, katanya Bapak Soekarno presiden kita mau ngasih apa yang Habib mau akan dikabulkan, apa yang Habib inginkan akan diberikan katanya. Apa kata Habib Alwi? Saya minta cuma satu katanya. Apa itu Habib katanya? Jangan pernah undang lagi saya ke istana. Maknanya apa? Maknanya ini Habib Alwi ihtiyat, jaga-jaga, nggak mau dari hartanya tersebut dibandingkan dapat daripada harta-hartanya para pemerintah. Maknanya apa? Kita nggak tahu pemerintah bisnisan sama siapa, uangnya kemana, sampai segitunya tuh. Orang-orang soleh tuh sampai segitunya nggak mau makan daripada harta-harta pemerintahan karena ketakutan. Padahal halal, insya Allah halal, cuman mereka ini jaga-jaga ketakutan. Ya, kalau aku makan nanti akan aku disaksikan di hadapan Allah. Ini harta dari orang-orang yang melakukan peribaan, melakukan orang-orang yang jual beli yang tidak mengikuti aturan syariat. Tuh, naudzubillah min dzalik. Kata beliau, Anda minta satu, jangan pernah undang lagi ke istana. Tuh, sekarang ustaz-ustaz ya, diundang ke istana, masya Allah, girang ada. Ya, Habib-habib ada, sebagian Habib juga diundang ke istana, girang ada, masya Allah. Ya, tapi kalau kita melihat salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka tidak mau, ya, mereka tidak mau. Maknanya apa? Sampai segitunya mereka menjaga perut-perut mereka daripada uang-uang yang tidak jelas. Tuh, kalau yang makan yang jelas-jelas aja dah. Nah, ini ada buat kita, alhamdulillah, ya, ada sedikit alhamdulillah. Paham insyaallah ya. Nah, ini mudah-mudahan ya kita bisa amalkan, ya kita bisa selalu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman-zaman susah nih, zaman corona, jangan mau kita jual akidah kita, jangan mau kita jual agama kita, jangan kita jualkan hal-hal yang halal kita jadikan haram. Naudzubillah min dzalik. Ya, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, insya Allah kita akan jadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al ahli al-qudri unsa wa dzakar. Rabbana Allahumma hdina bihuda waj'alna liman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.